Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Inggil Lestari dengan NIM 2280250009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata baku di media sosial. Kata baku seperti Instagram, TikTok, dan Twitter digunakan oleh jutaan orang setiap hari. Namun banyak orang yang menulis tanpa memperhatikan aturan bahasa. Akibatnya pesan sering disalahpahami dan kesopanan berbahasa mulai berkurang. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan bahasa baku dalam media sosial. Apa itu kata baku dan tidak baku? Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah dan pedoman bahasa Indonesia yang telah ditetapkan secara resmi, terutama yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata ini digunakan dalam situasi formal seperti dalam naskah pidato, dokumen resmi, karya ilmiah, dan berita. Ciri-ciri bahasa baku yang pertama, mengikuti ejaan dan tata bahasa yang benar. EYD, menggunakan kata dan kalimat yang jelas maknanya, tidak bercampur bahasa asing atau daerah tanpa alasan. Yang keempat, menunjukkan sikap sopan dan menghargai lawan bicara. Dan yang terakhir, dapat dipahami oleh semua orang. Pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, bersifat informal, dan dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, atau kebiasaan. Kemudian ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama, tidak mengikuti EYD, ejaan yang disempurnakan, misalnya enggak, ngerti, enggak usah. Yang kedua, menggunakan bentuk kata tidak resmi. Contohnya, nulis harusnya menulis, makanin harusnya memakan. Yang ketiga, sering disingkat atau diplesetkan. Contohnya BGT, banget, BTW, by the way, gue, saya, lu, kamu. Yang keempat, dipengaruhi bahasa daerah atau asing. Contohnya aing lapar pisan atau healing dulu ah. Yang terakhir, digunakan dalam konteks santai, tidak formal. Kemudian, mengapa bahasa baku penting di media sosial? Karena untuk menunjukkan kepribadian cerdas dan sopan, menjaga citra diri dan profesionalitas, terutama bagi pelajar dan pekerja, menghindari salah paham karena pesan tertulis mudah disalahartikan, dan membantu menjaga keutuhan bahasa Indonesia di era globalisasi. Contoh di media sosial, tidak baku. Lu ngapain sih ribet amat, kecil aja bro. Baku, mengapa kamu terlihat sangat cemas? Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Dengan catatan, bahasa baku tidak harus kaku, tetapi tetap sopan, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian, pengaruh bahasa baku dan tidak baku bagi kalangan muda di media sosial. Yang pertama, kalangan remaja tidak menggunakan bahasa yang baku yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kalangan muda melupakan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, kurangnya rasa cinta kita terhadap bahasa nasional negara Indonesia. Yang keempat, terlupakannya bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan kaidah dan aturan. Kesimpulannya, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah KBBI dan PUEBI. Penggunaan bahasa baku di media sosial penting untuk menjaga kejelasan pesan, kesantunan, dan citra positif pengguna. Dalam era digital, bahasa mencerminkan identitas dan kecerdasan berkomunikasi seseorang. Kebiasaan berbahasa baku membantu melestarikan bahasa Indonesia dan memperkuat rasa bangga berbahasa nasional. Jadi, mari kita biasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bahkan di dunia nyata. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.